Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Andira sampai tidak bisa meluapkan kebahagiaannya mendengar ucapan papinya barusan. Apalagi itu di depan istrinya, Cantika. Ia hanya takut kalau mami tirinya akan salah paham dan akan merusak hubungan keduanya. Padahal Cantika sudah tahu sebelumnya. Samir sudah memberitahunya lebih dulu sebelum membawa Andira ke tempat itu. "Pi, ini berlebihan. Pi," sahutnya, menggeleng kecil. Tak berhenti matanya memandang ke arah wanita di sebelah papinya. Ada rasa sungkan, lebih tepatnya tak enak hati. Keadaan berubah saat Cantika mendekatinya. Menangkup pundaknya sambil berucap, "Kamu berhak atas itu, Dir. Papimu sudah persiapkan ini jauh-jauh hari, bahkan sebelum kamu mengenal Nathan. Jadi kamu udah tahu." "Tik," balasnya, mendapat jawaban anggukan dari wanita itu. "Kamu gak keberatan? Aku malah seneng, Dir." Setelahnya Cantika menghadap ke arah suaminya. "Dedi bisa berbuat adil sama kita. Dan kamu juga harus tahu, Dedi udah kasih aku aset lainnya untuk hadiah pernikahan kami." Dira langsung menoleh ke arah papinya. Sorot matanya menyiratkan pertanyaan besar yang langsung terjawab anggukan dari papinya. "Makasih ya, Pi." Bukannya ini yang ia harapkan sejak itu. Menuntut harta warisan dari papinya. Sampai ia tega berbuat kasar terhadap papinya sendiri. Demi memberikan yang terbaik untuk suaminya. Kini di saat ia ingin menata hidupnya agar menjadi lebih baik lagi, semua kemudahan datang dengan sendirinya. Sebuah resto mewah yang terletak di jantung kota akan menjadi miliknya. "Mulai hari ini papi akan serahkan ke kamu. Jeti, kamu udah gak usah kerja bantuin papi lagi. Fokuslah urus resto ini. Buat berkembang seperti yang papi harapkan," ujar Samir plong. Akhirnya ia bisa mempercayakan bisnisnya ini pada Andira, putri semata wayangnya itu. "Tapi Pi, Dira kan belum ngerti gimana cara mengelolanya," ucap Andira, awam dengan dunia bisnis. Apalagi resto ini sedang mulai berkembang. Di tengah obrolan mereka, datang seorang laki-laki berwajah tampan, tinggi, dan putih menghampiri. Lelaki itu tak lain tak bukan adalah Fajri, orang yang mengelola resto ini sebelum akhirnya diserahkan pada pemilik yang sebenarnya. Lelaki itu tersenyum ramah pada mereka. "Siang Pak Samir, Buk Cantika dan..." Fajri menggantungkan kalimatnya saat memandang ke arah gadis cantik yang memakai dress bunga-bunga dan kacamata yang menyelip di atas kepala. "Ini putri saya, Fajir," sahut Samir, menunjuk ke arah Andira. "Sayang, ini Fajri, beliau ini yang mengelola restoran kita." Fajri membalasnya dengan anggukan. Sungkan mau mengulurkan tangan lebih dulu ke Andira. Begitu juga dengan Andira. Tampak salting diperhatikan oleh lelaki itu. "Mari Pak, Buk, Mbak M. Sebut saja saya Dira. Nama saya Andira." Akhirnya ia menyebutkan namanya juga di depan Fajri. "Iya Mbak Dir. M, nggak usah pakai Mbak. Umur kita nggak jauh kok jaraknya." Pungkas Andira lagi. Lelaki itu mengangguk pasrah. "Ihem." Sedari tadi Cantika memperhatikan gerak-gerik mereka. Nampak jelas kalau Fajri sering mencuri pandang ke Andira saat mereka berbincang. Sampailah mereka di dalam restonya. Masih sama seperti di luar tadi, di sana juga terasa sejuk dan nyaman. Wajar jika pengunjung sangat betah berlama-lama di tempat itu. Desa ini mengusung tema alam. Gemercik air mancur, begitu enak didengar di telinga. Juga kesejukan yang tercipta di dalamnya itu berasal dari angin alami bukan dari AC atau kipas angin. Adem banget ya," puji Dira, merentangkan tangan sambil memejamkan mata. Menikmati kesejukan di tempat itu. "Keren banget desainnya, pokoknya 2 jempol deh buat yang mendesain tempat ini." Tak berhenti ia mengagumi akan kenyamanan di tempat itu. "Kamu tahu nggak yang desain siapa?" Samir bertanya kepadanya, mengambil alih tegar dari gendongannya. "Siapa, Pi?" Samir melirik ke arah Fajri. Lelaki itu langsung menundukkan pandangannya. "Kamu yang desain resto ini?"
Tanya Andira menunjuk ke arahnya. Fajri mengangguk kecil. Wah, nggak nyangka ya. Selain jago mengelola resto, kamu juga jago desainnya. Puji wanita itu. Sontak membuatnya tersipu. Anda terlalu memuji saya. Cantika menyenggol lengan Andira. Sontak Andira memandang ke arahnya. Udah itu ganteng juga kan? Bisiknya. Wajah Andira memerah. Parah deh kamu. Tik. Bokap aku mau kamu kemanain? Gak buat aku. Oneng. Buat kamu lah. Kan bentar lagi kamu jadi janda. Nah, pilih suami yang kayak gini. Udah bening pintar cari duit. Lagi. Enggak kayak mantan kita itu. Tampangnya aja oke. Tapi kantongnya kosong blong. Mereka terkekeh kecil. Mengundang perhatian dari Samir. Sayang, kenapa cekikikan gitu? Samir pun mendekat. Melihat gelagat tidak baik dari istrinya. Enggak kok, Dad. Tadi itu cuma lagi ngomongin kenangan lucu gitu. Iya kan, Rah? Cantika mengedipkan mata, memberikan tanda agar Andira tak memberitahu hal yang sebenarnya. Bohong. Pi, ini nih Cantika itu. Dira, ih. Samir langsung merangkul pundaknya. Sambil berbisik manja di telinganya. Sayang, ingat anak udah mau 2. Enggak boleh genit ah. Iya dadiku sayang. Cap. Bahkan tak sungkan mengecup pipi suaminya di depan umum. Samir cuma menggeleng melihat kelakuan istrinya. Kita duduk di sana ya Pak. Fajri mencarikan tempat yang nyaman untuk mereka. Setelah itu menghidangkan beberapa menu andalan di resto itu. Salah satunya gurame bakar sambal belacan. Dan ayam kampung panggang, bumbu kulincang. Makanan yang paling favorit di resto itu. Selain tempatnya, yang nyaman di resto ini menyediakan menu yang luar biasa. Masakan khas orang kampung juga ada loh. Fajri menyajikan gulai daun singkong yang dipadu padan dengan tempe setengah busuk. Terlihat menggugah selera. Nah ini dia. Ini best seller di sini, Pak. Silahkan dicoba. Meski ragu, Andira mengambil 1 sendok gulai daun ubinya. Lalu ia masukkan ke dalam mulutnya. Kok rasanya gini ya? Komennya. Tapi tetap dimakan. Enak tapi hehehe. Fajri tersenyum kecil. Melihat Andira suka dengan menu makanan yang sajikan. Iya. Enak. Timpal Cantika. Masnya ini asal mana sih? Kok pinter masak? Tanyanya, langsung mendapat lirikan maut dari sang suami. Aku juga jago loh yang masakin buat kamu. Sahut Samir tak mau kalah. Beneran, Dad? Iyalah, kamu mau merasakan masakan aku? Boleh. Jawab Cantika bersemangat. Diantar oleh Fajri, Samir masuk ke dapur mereka. Mulai menyiapkan bahan-bahan masakannya. Sedangkan pemuda itu balik lagi ke tempat Andira dan Cantika. Buk Cantika, mau request masakan apa? Nanti kapan-kapan biar saya buatkan. Tawar Fajri sejujurnya yang dituju bukan Cantika, melainkan ke Andira. Hanya saja ia tak cukup berani untuk mengatakannya langsung. Apa ya? Cantika pura-pura mikir. Sebenarnya dia tahu maksud dari Fajri. Karenanya ia lempar balik pertanyaan itu ke Andira. Kalau kamu pengen request apa, Dir? Mumpung ada yang masakin nih. Tanya Cantika balik ke arah Andira. Kok aku sih? Andira nampak gugup, ditambah Fajri juga sedang menatapnya.